Tidak ada kesan tebang pilih. Tidak ada kesan KPK sepertinya sangat tajam dalam penegakan, khususnya dalam penindakan kasus-kasus korupsi. Tetapi tidak cukup di situ dia. Ada tambahannya. Tajam sekali ke bawah, tapi lumpuh ke atas. Tambah lagi yang lain, Pak Arsul Sani. Tajam sekali ke lawan, tapi lembek sekali ke teman. Kalau bahasa Pak Arsul tadi, tajam ke oposisi, lembek ke koalisi. Kan gitu Pak. Saya Bapak punya bahasa tadi. Ya saya ingat. Saya sebetulnya tidak mau pakai istilah ini, tapi beliau mengingatkan saya. Ada isu yang beredar di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Saya rasa Pak Ketua KPK, pimpinan KPK juga perlu jelaskan ini terbuka. Teman-teman yang lain tentu takut nanya ini, tapi saya mencoba selalu menjaga keberanian saya ini, jangan sampai dilumpuhkan keberanian saya. Ketika teman-teman lain takut atau ewu pakai ewu atau sungkan, kasih saya untuk nanya. Aku nggak kenal itu ewu pakai ewu, aku nggak kenal itu sungkan. Untuk kebaikan Pak Ketua, bukan untuk kepentingan pribadi. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Berkenaan dengan kewenangan penindakan. Kewenangan penindakan adalah kewenangan yang luar biasa. Inilah yang membuat KPK ini menjadi begitu powerful, begitu menakutkan dalam tanda kutip, karena kewenangan ini. Kalau kewenangan pendidikan tadi Pak Ketua, kewenangan untuk survei tadi ya itu biasa-biasa aja itu. Tapi kata kunci KPK adalah penindakan. Tidak ada KPK tanpa penindakan. Kalau bukan ini, ya tidak usah kita bikin KPK. Mendingan serahkan kepada kepolisian dan kejaksaan. Tapi kewenangan penindakan yang membawa efek kepada yang lain-lainnya. Maka sekali lagi kami ingin tahu kewenangan yang luar biasa ini seperti apa digunakan oleh KPK. Apa yang ingin kami tahu dan apa yang kami minta supaya dijelaskan oleh KPK adalah satu, sumber informasi yang dipakai atau yang digunakan oleh KPK untuk memulai proses penindakan dari segi hukum itu seperti apa. Sumbernya dari mana? Laporan masyarakat kah? Audit BPK kah? Ambil alih dari aparat penegak hukum kah? Atau OTT? Dengan demikian Pak Ketua, pimpinan komisi dan pimpinan KPK yang sangat saya hargai, tidak ada kesan tebang pilih. Tidak ada kesan KPK sepertinya sangat tajam dalam penegakan, khususnya dalam penindakan kasus-kasus korupsi. Tetapi tidak cukup di situ dia. Ada tambahannya. Tajam sekali ke bawah, tapi lumpuh ke atas. Tambah lagi yang lain, Pak Arsul Sani. Tajam sekali ke lawan, tapi lembek sekali ke teman. Bisa saja kita bilang masa sih, itu yang tadi saya bilang kesan. Kesan ini bisa salah, namanya saja kesan. Supaya tidak ada kesan tajam ke lawan, lembek ke apa tadi? Lembek ke teman tadi. Kalau bahasa Pak Arsul tadi, tajam ke oposisi, lembek ke
koalisi. Kan gitu Pak. Saya Bapak punya bahasa tadi. Ya saya ingat. Saya sebetulnya tidak mau pakai istilah ini, tapi beliau mengingatkan saya. Supaya tidak ada kesan penindakan yang begitu tajam tadi ke lawan, ke oposisi, tapi ke koalisi begitu teman, begitu bersahabat, begitu lembek, maka kita ingin tahu itu tahapan-tahapannya Pak Ketua KPK, pimpinan KPK. Ada tahapan dari pelaporan. Setelah pelaporan itu dari mana tadi? Kan tentu ke pemeriksaan. Kalau laporan kan banyak Pak, pimpinan KPK. Dari daerah saya juga banyak Pak. Mas, tadi siapa yang mengajukan judicial review tadi? Ke MK tadi? Pak Gufron, saya mohon maaf saya lupa. Pak Gufron, daerah saya juga banyak laporan. Malah saya sekarang Pak Ketua dimaki-maki daerah saya. Itu dulu Pak BKH itu mana? Dulu dia sangat kencang ngomong korupsi. Sekarang kok lembek, nanya aja nggak bisa. Gitu sekarang Pak. Coba kalau Pak BKH maju lagi DPR, nggak boleh kita pilih orang ini. Wah, takut juga nanti lama-lama hilang kursi saya di dapil saya. Maka saya pun ya udah kalau begitu aku nanya ini, Pak Ketua itu gimana laporan-laporan itu? Ditindaklanjutilah. Jadi ada laporan ditindaklanjuti. Tapi juga kalau misalnya nggak diproses, ada penjelasannya mengapa. Dalam penjelasan itu tentu ada yang masuk akal dan tidak masuk akal. Publik tahu itu, ingin tahu itu. Nah, setelah laporan tadi kan diseleksi, kan ada 1000 laporan Pak Ansa. Nggak mungkin semua ditangani. Dari 1000 itu ambil 10 lah ke tingkat pemeriksaan. Dari 10, 5 masuk penyelidikan. Dari 5 penyelidikan, mungkin 1 ke penyidikan. Kan gitu. Lalu TSK dan seterusnya dan seterusnya. Kita ingin tahu itu. Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk, wah si A jadi TSK, si B jadi TSK atau apa dan sebagainya. Kita ingin tahu proses ini, SOP-nya seperti apa. Saya rasa bukan karena kita tidak suka KPK, kita dukung penuh. Kewenangan sudah kita kasih. Kan gitu Pak Wayan. Undang-undang kasih kewenangan luar biasa kepada KPK untuk melakukan langkah-langkah yang disebut dalam undang-undang KPK juga extraordinary means. Tindakan luar biasa untuk mengatasi apa yang disebut dengan tindak pidana korupsi, extraordinary crime. Itu bahasa undang-undang. Means-nya itu adalah kewenangan yang luar biasa. Nah, maka kita ingin tahu ini penggunaan kewenangan luar biasa ini jangan sampai muncul kesan-kesan seperti yang tadi saya sampaikan. Ada subjektivitas, ada tebang pilih, ada pilih kasih. Macam-macam ini isu, apalagi ini musim politik. Ya kalau pemilunya ditunda ya bagus, nggak muncul ini kan. Artinya bagusnya isu ini nggak muncul kan gitu. Ya kan? Bukan saya setuju, itulah kesimpulannya Pak Johan Budi ini ujung-ujungnya aja yang diambil. Maksud saya tadi, kalau pemilu ditunda, ini persoalan yang begini, ini yang politik tadi, misalnya soal Anies Formula E, kan akibat ini. Jadi tersangka atau tidak, ini kan akibat pemilu yang dalam waktu dekat ini. Coba pemilu 2027, mungkin nggak ada isu ini. Jadi ini yang bikin kita
jadinya nggak jelas lagi. Tapi saya setuju dengan Bapak Presiden Jokowi, kita hormati proses hukum, apapun itu silakan. Tapi jangan lupa pertanggungjawaban. Kan gitu dia, Pak. Silakan tapi pertanggungjawaban. Ada isu yang beredar di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Saya rasa Pak Ketua KPK, pimpinan KPK juga perlu jelaskan ini terbuka. Teman-teman yang lain tentu takut nanya ini, tapi saya mencoba selalu menjaga keberanian saya ini, jangan sampai dilumpuhkan keberanian saya. Ketika teman-teman lain takut, atau ewu pakewu, atau sungkan, kasih saya untuk nanya. Aku nggak kenal itu ewu pakewu, aku nggak kenal itu sungkan, untuk kebaikan Pak Ketua. Bukan untuk kepentingan pribadi. Apa itu? Apa tadi itu saya ngomong? Nomor 4 ya. Apa itu? Isu beredar tentang Direktur Penuntutan KPK yang konon dia minta resign. Apa betul? Ini bisa salah, bisa. Tapi ini isu yang tidak jelas ujung pangkalnya. Oleh sebab itu Pak Ketua KPK jelaskan ini supaya tidak ada spekulasi di publik. Apa sebabnya? Kasus belinya soal perbedaan pandangan dan sikap tentang rencana mentersangkakan seseorang. Seseorang ini dalam tanda kutip. Seseorang ya, ini calon orang besar ini seseorang ini. Kalau enggak kan pasti enggak ada apa-apanya. Karena menurut pandangannya bukti-bukti hukum, syarat-syarat hukum untuk mentersangkakan beliau belumlah cukup. Ini isu beredar yang tidak dipertanggungjawabkan, yang tidak ada pertanggungjawaban. Memang sekarang ini kan produksi isu, produksi hoaks, produksi macam-macam ya, produksi hoaks, produksi informasi palsu, macam-macam ini. Saya rasa forum begini penting untuk clearkan semua ini, bikin jelas apa yang tidak jelas. Apa betul atau tidak? Kita tidak tahu. Maka kita butuh penjelasan resmi dari Pak Ketua Pimpinan KPK supaya tidak ada spekulasi di tengah-tengah masyarakat yang tentu sangat kontraproduktif dengan agenda kita bersama untuk memberantas korupsi ini.